Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita tua merawat gadis bisu yang dia temui di jalan, tapi diusir oleh putranya. Suatu hari, gadis itu mengatakan identitas aslinya, membuatnya terkejut. Dikutip dari erabaru.net, Bibi Lee bekerja keras untuk membesarkan putranya, dan setelah putranya menikah, dia mengabdikan dirinya untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Namun pada hari itu Bibi Lee mengambil seorang gadis bisu yang malang dan diusir dari rumah oleh putranya. Tanpa diduga, gadis bodoh itu tiba-tiba berbicara dan mengungkapkan identitasnya yang mengejutkan Bibi Lee. Bibi Lee sudah menjadi janda ketika dia masih muda dan bekerja keras untuk membesarkan putranya hingga menikah. Bibi Lee tinggal bersama putra dan menantunya. Putra dan menantunya sangat baik padanya. Nenek berpikir bahwa keluarga itu sangat harmonis. Bibi Lee adalah orang yang baik dan bekerja keras. Meski sudah tua, dia masih bisa menggarap tanah pertanian, merawat hewan, dan juga membersihkan rumah. Pada hari ini, Bibi Lee pergi ke pasar untuk berbelanja. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa anak yang lebih tua menggertak seorang gadis kecil. Bibi Lee yang baik hati melangkah maju untuk bertanya. Tetapi anak-anak yang lebih besar lari berhamburan dan meninggalkan gadis itu sendirian. Di pinggir jalan, gadis itu hanya diam. Bibi Lee merasa kasihan pada gadis kecil itu dan ingin mengetahui identitas gadis kecil itu, sehingga dia bisa mengantarkannya pulang. Bibi Lee tidak berharap bahwa gadis kecil itu tidak akan menjawab bagaimanapun dia bertanya, dan hanya menggelengkan kepalanya. Bibi Lee hanya bertanya kepada beberapa orang yang lewat dan orang-orang di dekatnya, tetapi tidak ada yang mengenal gadis kecil itu. Tetapi gadis kecil itu tampaknya mempercayai Bibi Lee. Dia bahkan memegang pakaian Bibi Lee dan membuatnya merasa kasihan dan memutuskan untuk membawanya pulang. Setelah Bibi Lee membawa pulang gadis itu, dia menemukan bahwa gadis kecil itu tidak dapat berbicara. Namun dia tidak membenci gadis itu karena ini, tetapi mengurus kehidupan sehari-harinya. Pada saat yang sama, Bibi Lee juga meminta bantuan tetangga untuk mencari tahu orang tua gadis bisu itu. Di bawah perawatan Bibi Lee, gadis bisu itu seringkali menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Hari-hari bahagia tidak berlangsung lama. Segera putra Bibi Lee memprotes ibunya dan meminta Bibi Lee untuk membawa gadis itu pergi. Berpikir bahwa keluarga tidak dapat mendukung seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Bibi Lee tidak tega melakukan hal itu dan bersikeras bahwa dia tidak akan mengusir gadis itu sampai orang tuanya ditemukan. Bibi Lee dan putranya beberapa kali bertengkar hebat karena gadis itu. Karena marah, putranya bahkan menendang Bibi Lee keluar rumah. Dengan membawa gadis bisu itu, Bibi Lee tidak punya tempat untuk dituju. Jadi dia menemui penduduk desa untuk meminta bantuan. Penduduk desa mengantar Bibi Lee di rumah tua yang kosong untuk sementara waktu tinggal di sana, untuk membantu gadis bisu itu menemukan keluarganya. Setelah penduduk desa pergi, Bibi Lee duduk di rumah tua dan menghela nafas dan berkata, "Gadis kecil itu tidak dapat berbicara. Bagaimana aku bisa membantunya menemukan keluarga? Bagaimana putraku bisa berubah pikiran dan mengusirku?" Mendengarkan Bibi Lee mengeluh, gadis bisu itu tiba-tiba berbicara. Dia memberitahu Bibi Lee namanya dan orang tuanya dan berkata, "Keluarga kami sangat kaya." Setelah itu gadis itu kembali diam dan menjadi bisu. Setelah mengetahui nama gadis itu dan orang tuanya, Bibi Lee buru-buru mencari penduduk desa untuk membantunya menemukannya. Hanya seminggu kemudian sepasang suami istri datang mengunjunginya. Ketika pasangan itu melihat gadis kecil itu menangis, mereka memanggil namanya. Tetapi gadis kecil itu tidak terlihat bahagia, yang membuat Bibi Lee curiga pada pasangan itu. Mereka mengeluarkan kartu identitasnya untuk menunjukkan pada Bibi Lee dan menunjukkan foto keluarga di dompetnya. Nenek percaya bahwa mereka adalah orang tua dari gadis itu. Tetapi mengapa anak itu tidak mengenali mereka?
Ayah gadis itu berkata bahwa dia bekerja keras untuk karirnya dan sangat sibuk dan jarang pulang. Meskipun ibunya banyak menghabiskan waktu di rumah karena suaminya jarang pulang, dia selalu bertengkar dengan suaminya dan sering berbicara tentang kata cerai. Saat itu putrinya telah hilang dan pasangan itu pergi ke sekolah untuk mencari tahu kondisinya. Guru mengatakan pada mereka bahwa putrinya sering memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa orang tuanya akan bercerai dan dia akan segera menjadi yatim piatu tanpa rumah. Setelah mendengar penjelasan gurunya, pasangan itu sangat menyesal dan mereka bertekad untuk berubah dan memberi putri mereka rumah yang hangat. Namun gadis kecil itu tetap menolak untuk mengikuti orang tuanya pulang dan berpegangan pada pakaian Bibi Li dan tidak mau melepaskannya. Bibi Li merasa sedih karena gadis kecil itu harus menanggung rasa sakit di usia yang begitu muda dan dengan sabar menghibur gadis kecil itu. Dalam keputusasaan, ayah gadis itu memohon kepada Bibi Li untuk pulang bersama mereka dan menjadi pengasuh penuh waktu untuk putrinya. Bibi Li yang baik hati itu melihat keinginan di mata gadis kecil itu dan menyetujui permintaan ayahnya. Tidak lama setelah Bibi Li tinggal di rumah gadis kecil itu, putranya datang dan meminta ibunya untuk pulang. Putranya meminta maaf kepada Bibi Li, mengatakan bahwa dia terlalu impulsif dan tidak toleran pada saat itu, dan meminta ibunya untuk memaafkannya. Mengingat fakta bahwa gadis kecil itu masih belum stabil secara emosional dan ayah gadis kecil itu masih sibuk dengan pekerjaan, Bibi Li menolak permintaan putranya dan tetap tinggal di rumah gadis kecil itu untuk beberapa waktu. Setelah gadis kecil itu stabil secara emosional dan menjadi ceria lagi, Bibi Li pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, ayah gadis kecil itu selain memberi uang pada Bibi Li juga menjadikannya sebagai ibu baptisnya dan menyuruh Bibi Li untuk menghubunginya kapan saja dia perlu. Sejak itu, keluarga gadis kecil itu dan Bibi Li menjadi seperti saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.